Di sebuah kerajaan, terdapat seorang pemuda bernama Nor yang bekerja membersihkan parit dan mengangkut barang. Ketekunannya membuat semua tugas selesai tepat waktu. Namun tiba-tiba ia mendengar suara minta tolong dari dalam dungeon dan segera menuju ke sana. Cerita kembali ke 15 tahun yang lalu, saat Nor kecil tinggal bersama ibunya yang sakit di sebuah rumah terpencil di hutan. Nor merawat ibunya dengan penuh kasih sayang, meski sang ibu merasa sedih karena Nor tidak bisa menikmati masa kecilnya. Ibunya berpesan agar Nor hidup sesuai keinginannya. Malam itu Nor menemukan ibunya telah meninggal. Meskipun kini Nor yatim piatu, ia terus berjuang untuk bisa menjalani hidupnya. Saat membaca buku, Nor kemudian teringat cerita ayahnya tentang petualang yang menjadi inspirasinya untuk menjalani hidup sesuai pesan ibunya. Nor kemudian pergi ke kerajaan Silas untuk menjadi petualang, namun harus mengikuti pelatihan terlebih dahulu untuk mendapatkan keterampilan yang menjadi syarat utama. Tanpa ragu, Nor melangkah menuju pelatihan pertamanya. Selama 3 bulan pelatihan, Nor tidak memperoleh skill baru selain menangkis dengan pedang. Meski begitu, ia tidak menyerah dan mencoba berbagai jenis pelatihan lain seperti sihir, ketahanan fisik, dan penggunaan senjata. Namun tetap hanya mampu menguasai skill dasarnya saja. Saat kembali ke guild, ia ditolak karena tidak memenuhi syarat. Meski awalnya kecewa, Nor akhirnya pulang dan melanjutkan latihannya sendirian. 10 tahun berlalu, namun Nor masih belum mendapatkan skill baru, hanya kemampuan menangkisnya yang berkembang. Kini Nor kembali mencoba mendaftar di guild dengan tekad yang sama. Meskipun pada awalnya Nor tidak diterima di guild, ia ditawari sebuah peringkat rahasia yang jarang diketahui orang, yaitu peringkat F. Peringkat ini merupakan peringkat terbawah yang hanya mengizinkan anggotanya untuk mengambil tugas di sekitar kerajaan dan melarang mereka untuk melakukan misi di luar kerajaan guna memburu monster. Meski demikian, Nor menerima tawaran untuk bergabung di peringkat tersebut dan mulai bekerja sebagai petualang tingkat F. Ia mulai menerima berbagai tugas untuk membantu pekerjaan di kerajaan, sambil memanfaatkan kemampuan dasarnya seperti peningkatan kekuatan fisik, sihir penyembuh, dan sihir api. Suatu hari setelah menyelesaikan tugas mengangkut barang, Nor tiba-tiba mendengar teriakan meminta tolong dari dalam dungeon. Tanpa berpikir panjang, ia langsung bergegas menuju suara tersebut. Di dalam dungeon, ia menemukan seekor sapi monster yang sedang bertarung melawan prajurit kerajaan sambil melindungi seorang putri. Sayangnya, para prajurit tersebut tidak mampu menahan serangan monster itu dan satu persatu jatuh. Melihat situasi yang kritis, Nor akhirnya turun tangan untuk membantu melawan monster itu, berusaha mengulur waktu agar putri tersebut dapat melarikan diri. Meskipun sempat mengalami kesulitan, akhirnya Nor berhasil mengalahkan monster tersebut hanya dengan menggunakan skill penangkisnya saja. Setelah menyelamatkan putri, Nor merasa bahwa pertarungan itu sangat berbahaya. Ia bertanya-tanya bagaimana mungkin ia bisa menjadi petualang hanya dengan menguasai skill dasar saja. Di kerajaan Silas, Putri Lin sedang menjalani ujian hak pewaris tahta. Namun ujian tersebut terpaksa dihentikan akibat insiden yang tak terduga. Ines yang merupakan pengawal dekat Lin merasa perlu meminta maaf karena tidak dapat menemani Lin. Lin sendiri tidak merasa keberatan karena ia yang meminta agar Ines tidak ikut untuk menemani ujian tersebut. Sementara itu, Rain, kakak Lin, menyelidiki insiden tersebut. Ternyata monster Minotaurus yang menyerang berasal dari bagian dalam dungeon. Investigasi mengungkapkan bahwa kemunculan monster ini adalah akibat tindakan seseorang yang tidak bertanggung jawab. Setelah menelusuri jejak, ditemukan bahwa seorang pedagang menggunakan cincin pemanggil monster yang diduga menjadi penyebab kemunculan Minotaurus itu. Cincin tersebut berasal dari kerajaan sihir Deridas yang membuat Rain curiga akan keterlibatan kerajaan itu dalam insiden ini. Di tempat lain, Nor datang ke kuil petualang untuk menyerahkan tanda tangan sebagai bukti penyelesaian tugasnya.
Saat berbincang dengan penjaga guild, Nor mendengar bahwa telah terjadi insiden mengerikan di dungeon yang membuat penjaga tersebut khawatir akan keselamatannya. Penjaga itu juga menyebutkan bahwa ada seseorang yang kuat berhasil mengalahkan monster Minotaurus tanpa Nor menyadari bahwa orang yang dimaksud adalah dirinya sendiri. Ketika perbincangan itu berlangsung, Lin tiba-tiba menemui Nor untuk menyampaikan sesuatu yang penting. Dengan menggunakan skill deteksinya, Lin berhasil menemukan Nor. Tanpa ragu, Nor mengikuti Lin, penasaran akan apa yang ingin ia sampaikan. Dalam kesempatan itu, Lin mengucapkan terima kasih kepada Nor karena telah menyelamatkannya dari serangan monster kemarin. Nor menerima rasa terima kasih itu dengan tulus, meskipun sebetulnya dalam hatinya ia merasa telah mengganggu Lin dengan ikut campur dalam pertarungan kemarin. Mengingat Lin yang kuat dan mahir menguasai berbagai skill, sementara ia sendiri hanya bisa menggunakan skill dasar saja. Lin kemudian meminta Nor untuk menerima sebuah hadiah darinya sebagai ungkapan terima kasih. Meskipun awalnya menolak, Nor akhirnya setuju untuk menemui ayah Lin. Mereka pun tiba di sebuah ruangan dan Nor yang polos tidak menyadari bahwa Lin adalah putri kerajaan dan ayahnya adalah seorang raja. Di dalam ruangan, raja mengucapkan terima kasih kepada Nor karena telah menyelamatkan putrinya dari monster tersebut. Nor merasa tidak pantas meminta maaf karena datang dengan pakaian sederhana dan merasa kurang beretika saat bertemu raja. Sebagai ungkapan rasa terima kasihnya, raja menawarkan beberapa hal kepada Nor. Namun, Nor menolak semua penawaran itu dengan mengatakan bahwa ia tidak memerlukan hal-hal tersebut. Akhirnya, raja memberikan sebuah artefak berupa pedang dan Nor menerima pemberian itu dengan penuh rasa terima kasih. Setelah itu, Nor berjalan untuk pulang. Namun sebelum ia bisa melangkah lebih jauh, Ines menghentikannya. Ines memperkenalkan diri dan mengucapkan terima kasih serta memperingatkan Nor untuk tidak bersikap kurang beretika di depan raja. Tak lama kemudian, Gilbert, salah satu prajurit kerajaan, juga menghampiri Nor dan meminta untuk menunjukkan kemampuan bertarungnya. Kemudian, Gilbert membawa Nor ke sebuah ruangan tempat latihan biasa digelar. Di sana, Nor memilih pedang kayu untuk latih tanding melawan Gilbert. Ia merasa ini adalah pengalaman yang berharga, mengingat sebelumnya ia belum pernah berlatih tanding dengan orang lain. Saat pertarungan dimulai, Nor dengan mudah menghindari semua serangan tombak Gilbert. Baginya, serangan Gilbert terlihat lambat dan ia pun meminta Gilbert untuk mengerahkan seluruh kemampuannya. Gilbert yang terlihat sedikit kesal dengan permintaan Nor akhirnya memutuskan untuk bertarung dengan kekuatan penuh. Namun sekali lagi, Nor dengan mudah menghindari setiap serangan Gilbert. Di satu kesempatan, Nor bahkan melihat celah terbuka dalam pertahanan Gilbert dan merasa seolah Gilbert sengaja memberikannya kesempatan untuk menyerang. Kekesalan Gilbert semakin meningkat, terutama ketika Nor terus-menerus berhasil menghindari serangan-serangan yang seharusnya mematikan, serangan yang biasanya ia gunakan untuk melawan monster. Meski Gilbert meningkatkan intensitas serangannya, Nor tetap tidak terpengaruh dengan cekatan menghindari dari setiap tusukan tombak yang diarahkan kepadanya. Pada akhirnya, pertarungan selesai dengan Nor tetap tak tersentuh dan memutuskan untuk pulang. Bagi Gilbert yang dikenal sebagai Raja Tombak di kerajaan Silas karena kemahiran dan kekuatannya, pengalaman ini mengguncangnya. Selama ini, ia selalu dianggap sebagai orang terkuat dengan potensi yang besar. Ia telah berkelana ke berbagai tempat untuk mencari lawan tangguh yang bisa memberinya tantangan. Akhirnya, ia menetap di kerajaan Silas sebagai prajurit, berharap suatu hari nanti akan menemukan seseorang yang bisa menandinginya. Namun hingga saat ini tak ada satupun yang bisa mengalahkannya kecuali gurunya. Pertarungan dengan Nor menjadi pengalaman yang membingungkan.
membuat Gilbert merasakan perasaan campur antara kekesalan dan kepuasan. Untuk pertama kalinya, ia menemukan seseorang yang lebih kuat darinya. Gilbert pun merasa bahwa pertarungan-pertarungan di masa depan akan menjadi lebih menarik, dan Nor adalah sosok yang pantas untuk ditantang lagi di lain waktu. Saat perjalanan pulang, Nor merasa bahwa dalam pertarungan sebelumnya, Gilbert seperti berusaha menahan diri agar tidak mencelakainya. Ini bertentangan dengan perasaan Gilbert yang sebenarnya telah mengerahkan seluruh kemampuannya. Namun karena kepolosan Nor, ia selalu menganggap bahwa orang-orang di sekitarnya seperti Ines, Lynn, dan Gilbert adalah orang yang sangat kuat. Sementara dirinya sendiri hanyalah seseorang yang lemah yang hanya bisa menguasai skill dasar. Keesokan harinya, Nor bekerja membersihkan parit menggunakan pedang yang diberikan oleh raja. Ia merasa bahwa pedang tersebut sangat berguna sebagai alat untuk membantunya dalam pekerjaan sehari-hari. Kemudian saat beristirahat di tengah hutan, Nor duduk merenung karena pekerjaan mengangkut barangnya dihentikan untuk sementara waktu akibat kasus monster kemarin. Tak lama kemudian, Lynn tiba di tempat Nor berada dan menghampirinya. Ia memohon agar Nor menerima dirinya sebagai asistennya. Namun Nor menolak, merasa bahwa tidak ada hal yang bisa ia ajarkan kepada Lynn. Lynn bahkan sampai memaksa Nor menunjukkan kemampuannya agar Nor mempertimbangkan tawarannya. Namun meskipun berulang kali diminta, Nor tetap menolak dan menunjukkan skill dasarnya yang tak lebih dari kemampuan membuat api kecil. Saat pulang, Lynn teringat cerita dari para gurunya tentang seseorang yang mengikuti pelatihan di kerajaan dan berhasil menyelesaikannya meskipun hanya menguasai skill dasar. Gurunya pernah menunjukkan kemampuan dasar api kecil yang ukurannya sangat kecil. Lynn kemudian tersadar bahwa api kecil yang dihasilkan Nor sebenarnya berukuran lebih besar dari yang bisa dilakukan orang biasa. Ini membuat Lynn merenung bahwa Nor sebenarnya adalah sosok yang jauh lebih kuat daripada yang ia kira, bahkan mungkin orang terkuat yang pernah ia temui. Di tempat lain, Rain merasa bingung dengan keputusan ayahnya yang memberikan pedang berharga kepada Nor. Pedang itu diperoleh saat masa-masa petualang ayahnya dulu. Setelah menyelesaikan misi panjang dan berbahaya, material pedang tersebut sangat langka dan lebih keras dari apapun yang pernah ditemui. Bahkan dengan segala jenis benda dan skill, pedang itu tak pernah tergores sedikit pun, hingga dikenal sebagai pedang yang tidak bisa rusak. Awalnya, Rain meragukan keputusan ayahnya, tetapi ia akhirnya menyimpulkan bahwa Nor mungkin adalah sosok yang akan diandalkan di masa depan oleh sang raja. Di sisi lain, Lynn yang berhasil membujuk Nor untuk menerimanya sebagai asisten kini menikmati beberapa makanan bersama Nor di tengah kota. Setelah itu, mereka pergi ke kuil untuk mengambil pekerjaan yang biasa Nor lakukan. Mereka berdua kemudian ditawari tugas untuk membasmi goblin di hutan kerajaan Silas. Nor dengan semangat menerima tugas tersebut karena ini adalah pertama kalinya ia menempat tugas di luar kerajaan. Meskipun dalam hati ia merasa telah memanfaatkan Lynn yang memiliki peringkat petualang kelas B. Tanpa menunda, mereka berangkat menuju titik di mana goblin-goblin tersebut dilaporkan muncul. Namun, dalam perjalanan mereka kesulitan menemukan para goblin yang dikabarkan. Meskipun sempat merasakan kehadiran monster, aura tersebut dengan cepat menghilang. Tapi kemudian tiba-tiba Nor merasakan aura kuat yang tak biasa. Lynn pun segera menggunakan sihirnya untuk menghilangkan ilusi yang digunakan musuh. Di hadapan mereka muncul seekor goblin raksasa. Nor awalnya menyangka goblin tersebut adalah goblin biasa yang sering dikalahkan oleh petualang. Namun sebenarnya goblin itu adalah kaisar goblin, spesies yang sangat berbahaya. Nor segera memperingatkan Lynn untuk bersiap menyerang. Pertempuran pun dimulai. Nor dengan mudah menangkis setiap serangan dari kaisar goblin satu persatu. Sementara itu, menyerang dengan sihirnya, tetapi goblin tersebut terbukti cepat dan pintar, berhasil menghindari serangan-serangan Lynn. Saat pertarungan berlangsung, Lynn menyadari bahwa kaisar goblin memiliki kemampuan pemulihan yang luar biasa cepat.
Ini disebabkan oleh batu sihir yang terletak di dahinya. Jika mereka tidak menghancurkan batu sihir tersebut, mereka akan kalah karena kehabisan stamina. Nor dan Lin kemudian mencoba serangan gabungan. Lin menambahkan sihir angin pada Nor untuk meningkatkan kecepatannya. Strategi mereka berhasil. Nor berhasil melepaskan batu sihir di dahi goblin itu, dan Lin dengan mudah membakar goblin itu dengan sihir apinya. Akhirnya mereka berhasil mengalahkan goblin tersebut. Di sisi lain, Rain terkejut mendengar kabar tentang Kaisar Goblin ini. Ia mulai menerima laporan bahwa kejadian ini seperti insiden Minotaurus sebelumnya adalah hasil dari ulah kerajaan lain. Mereka berusaha mendapatkan kendali atas dungeon yang ada di kerajaan Silas, melakukan berbagai upaya licik untuk mencapai tujuan mereka. Setelah mengalahkan Kaisar Goblin, Nor dan Lin kembali ke kuil petualang untuk memberikan laporan keberhasilan mereka. Namun mereka dianggap kurang berhasil karena tidak membawa bukti berupa telinga kanan goblin itu, yang merupakan bagian akhir dari misi tersebut. Di tempat lain, Rain mulai menyadari bahwa kerajaan Derrida semakin agresif dalam upaya menginvasi kerajaan Silas. Merespon hal ini, ia segera memerintahkan bawahannya untuk melakukan investigasi ke lokasi tertentu. Sementara itu, Nor dan Lin tengah menikmati makanan bersama di tengah kota untuk merayakan keberhasilan mereka mengalahkan goblin. Tak lama kemudian, Rain datang dan meminta Nor serta Lin berangkat ke sebuah kota di distrik gunung esok hari. Nor menerima permintaan tersebut dengan antusias, terutama karena ini akan menjadi pengalaman pertamanya menaiki kereta kuda. Keesokan harinya mereka berangkat ditemani oleh Ines atas perintah langsung dari Rain. Sebelumnya, Rain meminta Ines untuk membawa Lin ke negara teokrasi suci Mitra demi keselamatan Lin, mengingat kondisi kerajaan Silas yang semakin tegang akibat konflik dengan kerajaan Derridas. Di tengah perjalanan, mereka beristirahat sejenak dan Ines menunjukkan kemampuannya, sebuah perisai yang tidak bisa ditembus oleh sihir atau senjata. Ini ia lakukan untuk meredakan kekhawatiran mereka terhadap kemungkinan bahaya di perjalanan. Nor kemudian teringat bahwa Ines adalah salah satu prajurit kuat seperti Gilbert yang pernah ia lawan sebelumnya. Saat itu, Ines juga teringat masa lalunya ketika ia masih kecil. Kala itu, ia pernah tanpa sengaja melukai temannya dengan sihirnya. Kemudian, ia diminta menunjukkan kemampuannya. Salah satu instruktur berkata bahwa sihir Ines merupakan anugerah dari surga, sihir yang bisa berubah menjadi pedang atau perisai. Di tengah bimbingan para instruktur di kerajaan Silas, Ines berlatih dengan keras, namun ia selalu menjaga jarak dengan orang lain karena takut menyakiti mereka seperti yang pernah terjadi sebelumnya. Ines sebenarnya telah mengetahui identitas Nor. Ia sangat terkejut ketika pertama kali berkenalan dengan Nor, karena ia ingat beberapa kali ayah angkatnya, salah satu instruktur di kerajaan, tak sengaja menyebut nama Nor saat menjalankan misi pembantu bersama. Nor adalah seseorang yang diakui oleh ayah angkatnya, dan hal itu menimbulkan rasa iri dalam diri Ines. Namun, Ines sadar bahwa prioritasnya saat ini adalah memastikan keselamatan Lin. Di tengah perjalanan, Nor merasakan ada sesuatu yang aneh. Sementara itu, di kerajaan Silas, beberapa monster mulai muncul akibat ulah kerajaan Derridas. Raja segera memerintahkan 6 instruktur bersama bawahannya untuk menghadapi ancaman monster tersebut. Di sisi lain, Nor yang merasa ada sesuatu yang ganjil, seketika Lin menggunakan sihirnya untuk menghilangkan penghalang yang menyebabkan keanehan itu. Saat penghalang hancur, muncul seekor naga hitam kematian dibawa oleh seorang anak. Dengan cepat Nor menyelamatkan anak itu yang hendak dibunuh oleh naga tersebut. Lin teringat percakapannya dengan Rain tentang ras iblis yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan monster dan pernah menghancurkan sebuah negeri. Ines mengatakan bahwa naga hitam tersebut adalah spesies yang hidup di rawa dan bisa sampai di tempat
tempat ini karena dikendalikan oleh anak ras iblis itu. Koneksi antara anak tersebut dan naga terputus ketika Lin menghancurkan penghalangnya dengan sihir. Sayangnya, Nur yang kini tengah bertarung dengan naga untuk melindungi anak tersebut mulai melemah karena racun yang dilepaskan oleh naga itu. Ines bersikeras menahan Lin agar tidak mendekati Nur karena terlalu berbahaya bagi mereka. Dahulu, di kerajaan Deridas ada sekelompok anak dari ras iblis yang menjadi budak dan diperlakukan dengan kejam. Anak-anak ini dikenal sebagai anak terkutuk karena kemampuan mereka yang bisa mengendalikan monster. Padahal sebenarnya mereka tidak ingin menyakiti siapapun dan hanya ingin berguna bagi orang-orang di sekitar mereka. Kerusakan yang pernah terjadi bahkan sampai menghancurkan sebuah negara adalah akibat ulah orang yang memanfaatkan mereka. Namun, kesalahpahaman membuat mereka disakiti dan dihina. Suatu hari, Raja Kerajaan Deridas memberikan tugas kepada salah satu anak iblis tersebut untuk mengendalikan dan membawa seekor monster ke suatu tempat. Anak itu dijanjikan akan hidup layak jika ia bisa menyelesaikan tugas tersebut. Dengan penuh harapan, anak itu melaksanakan perintahnya. Namun, di tengah perjalanan, koneksinya dengan monster terputus dan monster tersebut tiba-tiba menyerangnya. Saat anak itu berada di ambang kematian, Nur datang untuk menyelamatkannya. Anak itu sempat bertanya mengapa Nur mau melindunginya. Tanpa ragu, Nur menggunakan skill penyembuhnya untuk melindungi anak itu dari racun naga hitam yang mematikan, meskipun harus membiarkan dirinya terkena racun tersebut. Dalam pertempuran itu, Nur sempat terbaring dan teringat masa lalunya. Saat masih kecil, Nur hidup sebatang kara tanpa orang tua, bertahan hidup dengan mencari makanan di alam. Suatu hari, Nur sempat terbaring tak berdaya karena memakan makanan beracun, dan pernah pula digigit ular berbisa yang membuatnya pingsan. Namun, Nur berhasil pulih dengan skill penyembuhnya sendiri. Sejak saat itu, Nur mulai bereksperimen dengan racun dan hari demi hari ia terbiasa memakan makanan beracun meskipun kadang harus mengeluarkan darah. Kini, saat naga yang ia lawan mengeluarkan racun mematikan, Nur mampu menahannya dengan mudah karena tubuhnya telah terbiasa. Meskipun sempat tumbang pada awal pertempuran, Nur akhirnya berhasil melancarkan serangan balik terhadap naga itu. Ketika naga tersebut hendak mengeluarkan racun lebih banyak, Nur berhasil mematahkan serangan itu dan akhirnya mengalahkan naga tersebut. Setelah pertarungan usai, Nur menghampiri anak iblis itu dan menanyakan keadaannya. Anak itu mengaku sedang membawa monster tersebut ke kerajaan Silas. Nur dengan kepolosannya meminta maaf karena mengira monster itu akan dijadikan bahan makanan. Anak tersebut menjelaskan bahwa ia berasal dari ras iblis yang memiliki kemampuan mengendalikan monster dan ditakuti oleh banyak orang. Namun, Nur yang baik hati justru memuji kemampuan itu sebagai sesuatu yang hebat dan sangat berguna. Mendengar hal itu, anak iblis tersebut menangis terharu karena akhirnya ada orang yang menganggap kemampuannya berharga. Tak lama kemudian, Ines dan Lin menghampiri mereka dengan terkejut melihat Nur yang tampaknya kebal terhadap racun mematikan. Nur meminta Lin untuk menyembuhkan anak iblis tersebut dan mengajak anak itu ikut bersama mereka. Anak itu pun memperkenalkan dirinya sebagai Rolo yang merupakan ras iblis. Ines kemudian bertanya siapa yang memerintahkannya, tetapi Rolo menjawab tidak mengetahuinya. Ines pun menyadari bahwa Rolo adalah budak yang tidak tahu apa-apa, termasuk siapa yang memberinya perintah. Meskipun pada awalnya Lin ragu untuk membawa Rolo bersama mereka karena ia berasal dari ras iblis, Lin teringat nasihat ayahnya dan meminta Ines untuk membiarkan Rolo ikut. Namun, tiba-tiba seseorang dengan pakaian aneh muncul di hadapan mereka. Orang yang tiba-tiba muncul itu ternyata utusan dari kerajaan Deridas.
Dia ditugaskan untuk mengawasi Rollo dalam misinya membawa monster. Sayangnya, karena Rollo gagal melaksanakan tugas, utusan itu datang untuk membawanya kembali. Tanpa basa-basi, pria itu tiba-tiba menyerang. Namun Noor dengan sigap berhasil menangkis serangannya. Meskipun begitu, Noor sempat terdesak oleh serangan cepat dan kuat dari pria itu. Noor terdorong ke belakang akibat salah satu serangan tersebut. Tetapi berkat kekokohan pedangnya, beberapa pisau milik pria itu hancur. Pria itu terus melancarkan serangan tanpa henti, memaksa Noor untuk bertahan sembari melindungi Rollo. Di sisi lain, Ines memasang perisai untuk melindungi dirinya dan Lin. Sementara Lin kebingungan karena tidak bisa mengikuti gerakan Noor dan pria itu yang sangat cepat. Ines selalu mengatakan kepada Lin bahwa pria tersebut dikenal sebagai Zadu, si orang mati. Ia teringat perbincangannya dengan para instruktur tentang Zadu yang dulunya adalah petualang rank S. Zadu terkenal sangat kuat karena berhasil mencapai rank S di usia muda. Dia menjadi incaran banyak petualang rank S karena menerima misi apapun demi uang. Bahkan pernah membantai seluruh prajurit dan bangsawan di sebuah kerajaan. Tak ada yang mampu mengalahkan Zadu karena kekuatannya yang luar biasa. Pertarungan antara Zadu dan Noor terus berlanjut. Satu demi satu, koleksi senjata Zadu hancur, dan dia menyadari bahwa pedang Noor sangat aneh karena tidak tergores sedikit pun. Akhirnya, Zadu mengeluarkan serangan pamungkasnya dengan memunculkan banyak pedang sekaligus. Noor meskipun berhasil menangkis serangan itu, tetap kesulitan karena harus melindungi Rollo di saat yang sama. Di tengah kebingungan, Ines berdebat dengan dirinya sendiri apakah harus tetap melindungi Lin atau membantu Noor. Setelah meminta izin kepada Lin, akhirnya ia memutuskan untuk membantu Noor, sementara Lin tetap dilindungi oleh perisainya. Ines berkata kepada Noor bahwa ia akan menjadi perisai, sementara Noor fokus sebagai penyerang. Noor kemudian menyerang dengan menggunakan kuku dan taring naga, melemparnya ke arah pedang-pedang Zadu dan berhasil menghancurkan sebagian besar dari mereka. Saat Zadu berusaha menyerang Ines dari belakang, Noor dengan cekatan menangkis serangan itu, menghancurkan sisa senjata milik Zadu. Dalam kondisi tanpa senjata, Zadu akhirnya memutuskan untuk mundur. Sebelum pergi, dia sempat memberitahu Noor dan Ines bahwa sesuatu yang besar akan terjadi di ibu kota kerajaan Silas. Setelah berhasil mengusir ancaman Zadu, mereka memutuskan untuk kembali ke ibu kota guna menyelidiki situasi. Meskipun Ines awalnya menolak karena tugasnya adalah mengantar Lin ke kerajaan sekutu demi keselamatannya, akhirnya dia menerima keputusan Lin untuk kembali ke ibu kota. Di sisi lain, kerajaan Silas berhasil menahan serangan monster yang tiba-tiba muncul. Namun, Rain merasa ada sesuatu yang aneh. Ketika serangan di seluruh penjuru kerajaan sudah terhenti, Rain melihat ke langit dan menyadari ada keanehan. Setelah menggunakan sihir untuk menghilangkan ilusi, ia terkejut melihat seekor naga raksasa terbang di atas awan. Naga itu dikenal sebagai naga malapetaka, sebuah ancaman besar bagi kerajaan Silas. Di sisi lain, saat Noor dan Lin sedang dalam perjalanan, mereka melihat naga malapetaka yang terbang di atas kerajaan Silas. Kehadirannya menyebabkan kekacauan dan kepanikan di seluruh kota. Dari informasi yang mereka dapat, naga itu seharusnya masih tertidur karena baru 150 tahun berlalu dari masa tidurnya yang panjang. Namun, karena kerajaan Deridas membangunkannya, kini naga itu mengamuk. Rain segera memerintahkan pasukannya untuk mengevakuasi seluruh penduduk keluar ibu kota, sementara para instruktur disibukkan oleh monster-monster yang terus muncul. Di tengah kekacauan ini, Raja memutuskan untuk menghadapi naga itu sendiri. Di tempat lain, Lin merasa sangat khawatir dengan ayahnya yang mungkin akan memaksakan diri untuk melawan naga, sementara Noor tetap tenang dan malah kagum karena dapat melihat seekor naga untuk pertama kalinya. Noor kemudian meminta Lin untuk menggunakan sihir anginnya seperti yang pernah dilakukan sebelumnya untuk melesat dengan cepat menuju kerajaan agar mereka tidak terlambat.
Sementara itu, sang raja yang sedang bersiap untuk melawan naga itu teringat dengan negosiasinya dengan raja kerajaan Deridas. Raja Deridas pernah meminta akses ke dungeon untuk dimanfaatkan, namun permintaan itu ditolak karena Raja Silas khawatir akan disalahgunakan. Selain itu, sang raja merasa bersalah karena lebih memikirkan keselamatan putrinya daripada rakyatnya. Saat raja siap mengorbankan dirinya untuk menghadapi semburan nafas naga yang sangat mematikan, tiba-tiba Nor muncul dengan kecepatan luar biasa, menghentikan semburan naga itu dan menjatuhkannya. Naga itu terkejut dan marah karena serangannya dihempaskan dengan mudah oleh Nor. Naga itu kemudian menyerang lagi, namun Nor berhasil menangkis serangannya. Sebelum tiba di sana, karena guncangan dari hempasan sihir angin milik Lin, tetapi akhirnya ia berhasil selamat dan tiba tepat waktu untuk menyelamatkan ayah Lin dari serangan naga. Tak lama kemudian, Lin berhasil menyusul dan mereka dihadang oleh sekelompok kaisar goblin. Dengan bantuan Rollo serta kerjasama antara Lin dan Ines, mereka berhasil mengalahkan para goblin tersebut. Di sisi lain, naga semakin bingung dan kesal karena cakar dan kukunya hancur akibat tangkisan Nor. Dalam kemarahannya, naga itu terbang tinggi dan melepaskan semburan napasnya sekali lagi. Namun, Nor kembali berhasil menangkisnya dengan mudah, membuat semua orang yang melihat terkejut, termasuk naga itu sendiri. Rollo yang bisa berkomunikasi dengan monster mengatakan bahwa naga itu marah karena merasa Nor tidak menganggapnya sebagai ancaman serius. Hingga akhirnya, setelah serangan terakhir, naga tersebut menyerah dan memilih untuk tunduk kepada Nor. Lin serta yang lainnya akhirnya tiba dan menghampiri Nor. Lin segera bertanya apakah Nor baik-baik saja. Dengan tenang, Nor menjawab bahwa dirinya baik-baik saja tanpa mengalami cedera sedikit pun. Nor kemudian meminta Rollo untuk menyuruh naga malapetaka tersebut kembali ke tempat asalnya. Meskipun sempat berdebat dengan Lin yang awalnya tidak setuju, Nor bersikeras untuk tidak membunuh naga tersebut. Setelah beberapa saat, Lin akhirnya mengizinkan naga itu pergi. Ketika Rollo mencoba berbicara kepada naga tersebut, naga itu menyatakan bahwa ia hanya akan mematuhi tuannya. Nor sekali lagi meminta bantuan Rollo untuk memberitahu naga bahwa ia diperintahkan untuk pergi dan tidak menyakiti manusia lagi. Akhirnya, naga itu pun terbang dan meninggalkan tempat tersebut. Namun di tengah penerbangannya, naga itu tiba-tiba jatuh akibat sebuah tembakan dari arah yang tak terduga. Ternyata tembakan itu berasal dari pasukan kerajaan Deridas yang dipimpin oleh rajanya. Mereka sudah bersiap di perbatasan kerajaan Silas, berniat menghancurkan kerajaan tersebut dengan persiapan yang matang. Raja Deridas percaya bahwa kekuatan tempur modernnya mampu menaklukkan kerajaan Silas. Kemudian Nor segera mengecek kondisi naga yang jatuh. Di saat yang sama, ia dan yang lainnya berpaling melihat pasukan besar di kejauhan. Raja Deridas memperhatikan mereka dan segera memerintahkan bawahannya untuk menembakkan meriam ke arah mereka. Tembakan meriam pertama pun diluncurkan. Ines yang menyadari bahaya itu bersiap untuk menahan serangan tersebut dengan perisainya. Namun, Nor tanpa pikir panjang bergerak lebih dulu dan berhasil menangkis serangan tersebut. Ines kemudian memberitahu bahwa pasukan tersebut berniat menghancurkan kerajaan Silas. Lin yang khawatir segera ingin melaporkan kejadian ini kepada Rain. Saat tembakan meriam berikutnya diluncurkan, Ines memutuskan untuk bertahan sementara Nor memutuskan untuk mengalihkan perhatian musuh dan mengulur waktu agar Lin dan yang lainnya bisa pergi. Nor yang percaya diri merasa mampu mengulur waktu, mengingat kemampuan berlari yang sangat cepat karena dulunya ia terbiasa berlari sekuat tenaga saat dikejar lebah. Dengan bantuan Lin yang menggunakan sihir anginnya, Nor melesat dengan kecepatan tinggi, menangkis setiap tembakan yang diarahkan ke mereka. Nor terus berlari dengan kekuatan dan kecepatannya, menerobos lini musuh dan menangkis apa yang ia lihat hingga senjata dan perisai pasukan Deridas berterbangan ke udara. Satu persatu jatuh dan melukai prajurit mereka sendiri. Melihat Nor yang tidak terhentikan, raja dan pasukannya menjadi kebingungan.
kebingungan. Nur bahkan sempat berhenti di depan raja beberapa kali. Mengabaikannya membuat raja semakin takut dan bingung. Dengan seluruh senjata modern mereka, termasuk meriam yang digunakan untuk melumpuhkan naga, rusak tak bisa digunakan lagi. Raja Deridas memulai panik ketika Nur meletakkan pedangnya di depan raja. Raja itu teringat bahwa pedang tersebut adalah artefak dari dungeon yang sangat diinginkannya. Ketakutan Raja Deridas akhirnya memutuskan untuk mundur dan melarikan diri dari medan pertempuran. Di sisi lain, Nur masih tidak sadar siapa sebenarnya orang tua yang ada di medan tempur tersebut. Dalam hatinya, Nur bertanya-tanya apa yang dilakukan seorang pria tua dengan pakaian emas mencolok di tengah medan perang seperti ini. Nur bahkan kagum pada keberanian orang tua itu, mengira bahwa ia memiliki nyali luar biasa untuk ikut serta dalam pertempuran. Karena polos dan tidak menyadari bahwa orang tua tersebut adalah raja kerajaan Deridas, Nur justru merasa cemas akan keselamatannya, khawatir jika orang tua itu terluka. Dengan niat baik, Nur mendekatinya untuk memberitahu bahwa tidak perlu takut. Nur ingin meyakinkan bahwa ia bukan musuh dan tidak bermaksud membunuhnya. Namun, ketika Nur mencoba tersenyum dengan niat menenangkan, senyumannya malah terlihat aneh dan menakutkan di mata raja. Akibatnya, raja yang sudah ketakutan makin panik dan memutuskan untuk melarikan diri dari medan perang. Setelah raja melarikan diri, Nur mulai merasakan kelelahan yang luar biasa dari semua usahanya selama pertempuran. Akhirnya, Nur tumbang karena kelelahan. Tepat pada saat itu, bantuan dari kerajaan Silas tiba. Pasukan bantuan yang terdiri dari Gilbert dan yang lainnya serta 6 instruktur yang dulu pernah melatih Nur waktu kecil. Mereka langsung mengambil alih situasi menggunakan keterampilan pedang, sihir, dan ketahanan fisik mereka untuk mengalahkan pasukan musuh yang tersisa. Setelah pertempuran usai, mereka berencana untuk mengejar raja yang berhasil melarikan diri. Nur pun mengusulkan agar mereka menaiki naga yang telah tunduk padanya. Awalnya, para instruktur terkejut melihat naga malapetaka itu secara langsung, karena ini adalah pertama kalinya mereka bertemu dengan makhluk legendaris tersebut. Saat proses penyembuhan naga berlangsung, ternyata instruktur itu masih mengenali Nur yang dulu mereka didik. Meskipun kini Nur jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan, mereka tetap bangga akan perkembangan Nur. Setelah naga sembuh, Rollo menyampaikan bahwa naga tersebut masih menyimpan dendam akibat serangan yang diterimanya. Naga itu bahkan meminta izin dari Nur untuk membalas dendam. Akhirnya, mereka memutuskan untuk menaiki naga tersebut menuju kerajaan Deridas, termasuk Nur, para instruktur, dan Rain. Sementara itu, beberapa instruktur yang melihat keberangkatan mereka mengenang masa lalu Nur. Mereka dulu sempat berpikir untuk mengadopsi dan membesarkan Nur karena kondisinya yang memprihatinkan. Namun, kini mereka menyadari bahwa pemikiran mereka terlalu naif karena Nur sudah jauh melampaui ekspektasi mereka. Kehadirannya bahkan memberi semangat baru bagi para instruktur untuk kembali mengasah kemampuan mereka. Di tengah perjalanan menuju kerajaan Deridas, mereka akhirnya melihat raja yang tengah melarikan diri dengan kudanya. Ines saat itu mengambil inisiatif dan langsung menghancurkan beberapa senjata perbatasan yang menghalangi jalan mereka, memudahkan mereka untuk melanjutkan perjalanan menuju kerajaan itu. Di sisi lain, raja kerajaan Deridas yang melarikan diri akhirnya tiba di kerajaannya dengan perasaan lega. Namun, kedatangannya disambut kepanikan besar setelah melihat Nur dan yang lainnya datang menunggangi naga malapetaka. Raja yang ketakutan dan putus asa segera memerintahkan bawahannya untuk menggunakan senjata Keranos, senjata mematikan yang masih dalam tahap uji coba, untuk menyerang mereka. Para bawahan awalnya ragu karena senjata itu belum terbukti stabil, namun akhirnya mereka terpaksa melaksanakan perintah raja. Tembakan besar disiapkan dan dengan kuat serangan diluncurkan ke langit, tepat menuju Nur dan rombongannya. Namun dengan keahliannya, Nur berhasil menangkis serangan itu dengan mudah. Tangkisan Nur menyebabkan pecahan tembakan tersebut menyebar, menghancurkan tungku penyimpanan mana sihir. Melihat situasi kacau ini,
para bawahan raja memutuskan untuk meninggalkannya dan melarikan diri. Nur yang terlontar akibat tangkisan tersebut akhirnya terjatuh di menara pusat tempat raja berada. Saat Nur tiba, ia melihat bawahan raja sedang melakukan kudeta. Mereka merasa bahwa semua perpecahan yang terjadi antara kerajaan Deridas dan Silas disebabkan oleh ketidakmampuan raja dalam memimpin. Ketika para pemberontak itu berusaha menyerang raja, Nur dengan cepat melindunginya. Nur berkata bahwa tidak selayaknya mereka memperlakukan orang tua itu dengan kasar, tak peduli betapa besar kesalahannya. Tak lama setelah itu, Rain dan pasukan lainnya tiba di tempat kejadian. Rain mengambil alih situasi dan mulai negosiasi dengan para pemberontak. Ia meminta agar raja dibawa untuk merasakan penderitaan yang dialami penduduk kerajaan Silas akibat ulahnya. Mengejutkannya, para bawahan setuju dengan usul Rain tanpa perlawanan. Setelah negosiasi selesai, Nur yang terluka ringan mendapatkan pertolongan pertama dari Lin. Nur yang merasa bersalah atas kehancuran kerajaan Deridas mencoba meminta maaf kepada para bawahan raja. Namun, mereka justru merasa lebih bersalah dan meminta maaf kepada Nur atas kesalahpahaman yang terjadi. Nur akhirnya memilih untuk mengabaikan kesalahan tersebut dan menerima permintaan maaf mereka. Dengan demikian, konflik besar antara kerajaan Deridas dan kerajaan Silas akhirnya terselesaikan dan kedua kerajaan berdamai. Setelah itu, Nur dan rombongannya kembali ke kerajaan Silas. Setibanya di sana, Rain melaporkan semua kejadian yang telah berlangsung. Raja pun berterima kasih kepada Nur atas bantuannya yang luar biasa dan menawarkan hadiah sebagai bentuk penghargaan. Awalnya, Nur menolak tawaran tersebut, tetapi setelah beberapa kali didesak, ia akhirnya menerima hadiah itu dengan permintaan sederhana. Nur menginginkan kehidupan yang layak dan diterima di kerajaan Silas bagi Rollo. Raja pun menyetujui permintaan tersebut. Esok harinya, Rollo yang kini mendapat tempat tinggal sementara bersama Ines merasakan kebahagiaan yang mendalam. Ketika ia mencicipi makanan yang disediakan oleh Ines, Rollo menangis haru. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan kehangatan dan kebahagiaan dari makanan enak yang ia cicipi. Kemudian, Nur bersama para penduduk mulai memperbaiki bangunan-bangunan yang hancur akibat serangan naga malapetaka. Saat berjalan menuju kuil petualang, Nur menginjak papan kuil dan tiba-tiba tersentak teringat masa lalunya. Sudah 15 tahun berlalu sejak masa-masa itu dan kemarin para instruktur yang pernah melihatnya masih mengingat dirinya. Kenangan itu membuatnya tersenyum senang. Cerita pun kembali 15 tahun ke belakang. Ketika Nur pertama kali memulai pelatihannya, Nur saat itu berlatih pedang di bawah bimbingan pelatih Sig yang kagum pada kegigihan Nur. Meskipun Nur tidak memiliki kemampuan luar biasa, ketekunan dan semangat juangnya membuat Sig memperhatikannya. 3 hari berlalu, kemudian 10 hari hingga akhirnya 3 bulan, namun pelatihan pedang itu tampaknya tidak memberikan hasil yang diharapkan. Nur hanya mampu menangkis serangan, tidak lebih dari itu. Pelatih Sig akhirnya menyuruh Nur untuk mencari pelatihan yang lain yang lebih sesuai dengan potensinya. Nur kemudian pergi ke tempat pelatihan selanjutnya. 2 bulan berlalu dan meski pelatih di sana juga kagum dengan kegigihan Nur, 3 bulan setelahnya hasilnya tetap sama. Tidak ada perkembangan signifikan selain peningkatan fisik. Nur kembali disuruh untuk mencoba pelatihan yang lain. Saat Nur mencoba pelatihan memanah, ia bahkan tidak diizinkan memegang busur panah karena setiap kali menyentuh panah, ia menghancurkannya tanpa sengaja. Pelatihnya kebingungan dengan kemampuan Nur yang unik namun tak terarah, sehingga Nur pun disuruh untuk pindah lagi. Pelatihan demi pelatihan Nur lalui, dari pelatihan menjadi seorang asasin hingga berlatih sihir. Namun setelah 3 bulan di setiap tempat, ia tidak pernah mendapatkan hasil yang memuaskan. Di tempat pelatihan sihir, Nur hanya bisa memunculkan api kecil, sementara di tempat pelatihan penyembuhan, ia hanya mampu mempelajari penyembuhan tingkat dasar meskipun sempat ditolak di awal karena tidak melakukan ritual kelahiran. Pelatih penyembuhan akhirnya menerima Nur.
Namun hasilnya tetap tidak jauh berbeda. Setelah pelatihan terakhir, Nur pergi dengan perasaan kecewa. Esok harinya, para pelatih yang pernah mengajarinya berkumpul setelah mendengar kabar bahwa Nur menghilang dari kota. Mereka semua memiliki pandangan yang sama, meskipun Nur hanya menguasai keterampilan dasar, kegigihannya serta semangatnya untuk terus maju sangat luar biasa. Mereka akhirnya sepakat untuk mencari Nur dan mengadopsinya, dengan niat membimbingnya secara bersama-sama. Kembali ke masa kini, Nur yang sudah tumbuh dewasa membantu membersihkan puing-puing bangunan yang rusak. Tak lama kemudian, Lin datang membagikan makanan kepada warga, termasuk kepada Nur. Saat itu, Nur merasakan kebahagiaan yang sederhana. Kini, sebagai seorang petualang kelas F, ia menikmati setiap harinya dan berharap suatu hari nanti bisa naik ke peringkat yang lebih tinggi. Nur penuh semangat menjalani kehidupan yang ia harapkan sebagai petualang dengan harapan besar akan masa depan.